Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA NU 1 Kradenan yang saya banggakan, bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika ya, masih bersama saya. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Kita mulai dari peta konsep ya, peta konsep. Kita akan belajar yang pertama di sini adalah besaran. Besaran itu nanti terdiri menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Setelah kita tahu besaran, nanti kita masuk ke pengukuran. Dalam pengukuran nanti kita akan mengetahui apa itu pengukuran langsung dan tidak langsung. Kemudian juga ada pengukuran tunggal dan berulang. Di dalam pengukuran kita memerlukan suatu alat untuk mengukur ya. Nah, kita perlu namanya alat ukur. Di dalam menggunakan alat ukur nanti akan terjadi beberapa jenis kesalahan, menghasilkan ketidakpastian dan terdiri dari nilai mutlak dan relatif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian hasil dari sebuah pengukuran itu akan menghasilkan sebuah angka penting. Angka penting itu nanti ada yang namanya adalah angka pasti dan angka taksiran. Di samping ini ada dua buah benda ya. Mestinya kalian sudah tahu gambar apakah ini. Ini adalah gambar sebuah alat ukur panjang. Yang atas ini namanya jangka sorong ya, jangka sorong ya. Yang bawah ini namanya adalah mikrometer skop. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, fisika merupakan cabang sains yang mempelajari materi dan energi. Gejala alam seperti gerak, fluida, kalor, gelombang, bunyi, cahaya, listrik, dan magnet. Semuanya dikaji di dalam fisika. Mempelajari alam diawali dengan mengamati alam, melihat. Nah, pengamatan yang dimaksud dalam fisika adalah pengamatan yang menghasilkan data kuantitatif atau berupa angka. Lah, angka itu tidak bisa muncul dengan sendirinya ya. Jadi data itu, angka itu muncul dari sebuah pengukuran. Jadi seorang ilmuwan, seorang peneliti di dalam melaksanakan metode ilmiah, dia pasti menggunakan alat ya, menggunakan proses yang namanya adalah pengukuran. Oke, kita kaji lebih dalam lagi. Di dalam pengukuran kita harus memahami beberapa hal ya, yaitu besaran, dimensi, dan sistem satuan. Misalkan sederhana saja ya. Rumahku berjarak 3 km dari sini. Dari kalimat tersebut ya, jadi rumahku berjarak 3 km dari sini. Dari kalimat tersebut dalam fisika ada 3 hal yang penting, yaitu jarak, menunjukkan besaran yang diukur ya, jarak itu menunjukkan besaran yang diukur. Kemudian 3 itu menunjukkan besarnya atau nilai dan nilai pengukuran, dan kilometer itu adalah satuan. Berarti jarak 3 kilometer. Di sini ya. Jarak ini adalah besaran ya. Jarak besaran. Besaran artinya apa? Berarti sesuatu yang dapat diukur, yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Dapat dinyatakan dalam bentuk angka. 3 ini adalah nilai atau besar. Nilainya berapa? Berupa angka. Terus kilometer itu adalah satuan.
Nah, kilometer. Apakah hanya kilometer? Tidak, banyak satuan lain ya. Ini bisa dikonversi menjadi meter atau senti. Kemudian ada detik, menit, jam, itu termasuk satuan. Jadi itu ya, besaran, nilai atau besar dan satuan. Oke. Di sini ada sebuah tabel ya. Ini adalah tabel dasar untuk mengetahui suatu besaran. Jadi besaran di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Hanya ada 7 ini ya, diperhatikan, hanya ada 7. Cara cepatnya, saya punya cara cepat untuk menghafalkannya, yaitu paman wasukiju. Nah, pa itu panjang ya, ma itu masa, wa itu waktu, suhu itu suhu, ki itu kuat arus, i itu intensitas cahaya, dan ju adalah jumlah zat. Jadi ada 7 besaran pokok. Jadi yang perlu kalian hafalkan hanya ini ya, hanya 7 besaran pokok ini. Panjang satuannya meter, lambang satuannya m, lambang dimensinya adalah L, dan seterusnya sampai bawah. Kalau bisa ini dihafalkan karena ini adalah dasar untuk materi-materi selanjutnya. Kemudian kalau besaran turunan apa? Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuan dan dimensinya diturunkan dari satuan dan dimensi besaran pokok. Jadi besaran selain 7 besaran pokok tadi ya, selain 7 ini ya, itu dinamakan besaran turunan. Contohnya apa? Contohnya di sini luas. Luas itu adalah panjang kali lebar ya. Secara besaran, lebar itu juga termasuk besaran panjang. Jadi panjang kali panjang, maka satuannya adalah mm, m kali m atau meter persegi. Lah dimensinya apa? Dimensinya adalah panjang L kali panjang L, berarti L kuadrat gitu ya. Itu adalah luas. Kemudian laju atau kecepatan, jarak dibagi waktu, maka satuannya adalah meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Dimensinya apa? L dibagi T atau L kali T dipangkat min 1. Begitu ya. Ya, massa jenis bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian satuan sistem internasional. Jadi agar memudahkan komunikasi ya antar ilmuwan atau antar orang, karena tidak hanya di Indonesia ya penelitian itu, atau tidak hanya di Arab, atau tidak hanya di Eropa atau Amerika, tapi pengukuran itu menjadi hal yang umum dilakukan oleh semua orang yang ada di dunia. Lah, agar hasil pengukurannya itu sama ketika digunakan di Indonesia, di Eropa, di Amerika, maka ada yang namanya sistem internasional. Jadi patokan seluruh dunia itu ini, sistem internasional. Seperti panjang ya. Panjang itu satuan internasionalnya adalah meter. Jadi pakainya satuannya meter. Satuan-satuan seperti inci, kaki, yard, pound, libus, mil, depa, hasta, dan lain-lain tidak digunakan. Walaupun dalam teknik atau kehidupan sehari-hari masih dijumpai. Berikut ini adalah tabel konversi satuan-satuan bukan SI ya. Jadi depa itu mungkin masih sering digunakan ya. Terus hasta itu digunakan, tapi tidak internasional. Kalau dipakai di Amerika, mungkin hasta di Indonesia dan di Amerika itu beda. Makanya perlulah yang namanya sistem internasional. Ini ya, 1 ton itu 907,2 kilo, 1 kuintal 100 kilo. Di sini ada sistem MKS ya, perlu digarisbawahi di lingkar ini MKS. MKS itu apa sebenarnya? MKS ini ya. M itu adalah meter, K itu adalah kilogram, S itu sekon. Nah, ini adalah sistem internasional. Jadi
panjang itu sistem internasionalnya meter, kemudian massa itu satuan internasionalnya kilogram, S itu adalah waktu ya. Kemudian ada tabel awalannya. Mungkin kalian sudah familiar dengan ini ya. Maksudnya gimana? Kok familiar? Sederhananya sekali adalah kalian sudah sering mendengar giga, kemudian mega, kilo. Kemudian ada mikro ya, mikro, ada nano. Nah, maksudnya apa ini? Ini adalah awalan nilai ya. Jadi misalkan saja 1 kilo itu ya, kilogram itu kan standarnya atau satuan yang asli adalah gramnya ya, 1 gramnya. Nah, 1 kilo. Berarti kalau kilo itu 10 pangkat 3. Artinya apa? 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat 3 gram. Atau boleh ditulis 1000 gram. Gitu ya. 1 giga misalnya. 1 giga berarti 10 pangkat 9. Mungkin kalau kalian lihat memori itu byte ya, 1 megabyte, 1 gigabyte. Nah, seperti itu. Itu artinya pangkatnya sekian. Semakin besar berarti ya 1 tera, misalkan ada hard disk kapasitasnya 1 tera. Itu artinya apa? Artinya ya ini 1 kali 10 pangkat 12 byte. Besar sekali. Kalau bawah pico nano, nah itu juga kecil ya, pangkatnya kecil men. Oke, itu tadi adalah awalan satuan. Kemudian ada yang namanya notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu adalah cara menulis yang sederhana ya. Jadi misalkan seekor nyamuk itu masanya 0,00002 kg. Itu kan kebanyakan ya nolnya. Mungkin malah bingung. Lah, cara penulisan dalam notasi ilmiah itu harus dibuat orde berapa? 0 sampai 10 ya. Ini ketentuannya. A sama dengan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 10. Bilangan pokoknya itu ya. Jadi 0,00021 ini kalau ditulisnya adalah 2,1. Bilangan pokoknya menjadi angka 2,1 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini dicoba 1 2 3 4 5. Benar ya, 2,1 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Jadi bilangan pokoknya dibuat antara 0 sampai 10. Itu yang dimaksud dengan notasi ilmiah. Nah, masuk kita pada pengukuran. Jadi mengukur itu apa tuh sebenarnya? Mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai acuan. Misalkan kita mau mengukur panjang tongkat. Nah, tongkat itu diukur dengan namanya alat ukur namanya mistar. Berarti dia membandingkan antara panjang tongkat dengan panjang mistar. Panjang tongkatnya yang dicari, panjang mistarnya sebagai pembanding atau acuan. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai acuan. Alat ukur ya. Alat ukur ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di video yang selanjutnya. Intinya yang akan kita dalami adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Intinya dua alat itu adalah dua jenis alat ukur panjang yang ketelitiannya sangat kecil ya. Antara jangka sorong dan mikrometer itu lebih teliti mikrometer. Lanjut ke angka penting. Jadi angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari mengukur. Nah, kemudian angka penting itu terdiri dari dua jenis angka ya, angka pasti dan angka taksiran. Nanti angka penting juga akan saya jelaskan lebih detail di video selanjutnya ya tentang angka penting. Oke, rangkuman. Ini ya rangkuman kita ada 7 hal. Ini bisa di screenshot sebagai bahan untuk tugas
2 ya. Tugas 1 kemarin kita sudah mencoba membuat metode ilmiah, meneliti dengan menggunakan metode ilmiah. Nanti tugas 2-nya tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran. Untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di classroom atau ketika kita tatap muka ya. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.